apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita daerah bersama saya, Khairul Amri. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Protes tak lolos menjadi P3K paruh waktu, puluhan honorer di Lombok Barat berunjuk rasa ke kantor Bupati. Diduga hendak diselundupkan ke Pulau Sumbawa, polisi di Lombok Tengah sita sejumlah motor tanpa dokumen. Dikenal dengan pantainya yang bersih dan tenang, Pantai Tomang Omang di Lombok Tengah menjadi alternatif liburan pilihan untuk keluarga. Kepada Bapak Pol PP, aparat penegak hukum yang mana sudi mengawal aksi 25 1632 sangat bertentangan. Puluhan honorer lingkup Pemda Lombok Barat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati pada Senin siang. Kedatangan para honorer untuk memprotes hasil seleksi administrasi P3K paruh waktu yang tidak meloloskan mereka. Padahal mereka telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan usia pengabdian hingga belasan tahun. Para honorer yang terdiri dari guru dan tenaga teknis ini mendesak Pemda memberikan solusi yang adil. Mereka juga meminta Pemda agar menjelaskan mekanisme seleksi secara transparan agar tidak menimbulkan prasangka. Pertama, menolak keras kebijakan dari Bupati Lombok Barat yang akan merumahkan 1.681 non-ASN yang ada di Lombok Barat. Yang kedua, kami dari guru yang sudah bersertifikasi, yang sudah kontrak daerah, sampai saat ini kenapa belum bisa tercover menjadi P3K paruh waktu? Sedangkan yang honor 2210 bisa lolos. Kami meminta sedikit rasa kemanusiaan dari Pak Bupati Lombok Barat untuk bisa dicarikan kami solusi. Mana pengabdiannya puluhan tahun, kan semuanya teman-teman khususnya yang guru yang datang hari ini semuanya sudah punya cerdik, sudah masuk Dapodik, sudah masuk database, punya NTK, ya. Tapi tidak tercover di dalam pengangkatan paruh waktu ini. Hingga usai berunjuk rasa, tidak ada perwakilan Pemda yang bersedia memberikan tanggapan terkait aksi protes para honorer. Mereka berjanji akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar jika belum mendapatkan jawaban resmi dari Pemda. Pada rekrutmen tahun 2025, Pemda hanya mengusulkan 3.681 orang dari total 5.088 orang honorer untuk menjadi tenaga P3K paruh waktu. Sementara sisanya sebanyak 1.407 orang lainnya tidak lulus dan akan putus kontrak pada akhir tahun ini. Khairul Amri dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Petani di Kabupaten Lombok Tengah mengeluhkan masih mahalnya harga pupuk subsidi di sejumlah pengecer dan agen memasuki akhir tahun. Seperti petani di Desa Ubung, Kecamatan Jonggat yang masih membeli pupuk seharga Rp250.000 per kuintalnya. Padahal berdasarkan edaran resmi dari Kementerian Pertanian, harga pupuk bersubsidi diturunkan dengan harga eceran tertinggi Rp180.000 per kuintalnya. Kebijakan menurunkan harga pupuk oleh pemerintah justru belum dirasakan warga di daerah. Mahalnya harga pupuk diduga akibat minimnya stok akibat tingginya penggunaan pupuk di kalangan petani saat ini. Iya, masih tinggi, berarti kan 250 masih tinggi. Sudah beli di sudah 180 ya alhamdulillah. Kan harga pupuk turun sekarang 1.800 per kilo. Turun, alhamdulillah. Pelingkih beli bulan apa kemarin tuh? Bulan tanggal berapa? Bulan dulu aja. Hari apa itu yang saya beli 4 timbang. Terus keduanya beli 2 timbang. Berapa harganya? 250 per kuintal. Iya, ini saya beli hari apa itu sekitar 2 hari ini saya beli 200.
Selain berharap stok pupuk normal, petani berharap harga pupuk dapat diawasi oleh pemerintah daerah agar tidak merugikan petani. Harga pupuk subsidi diturunkan pemerintah untuk membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan para petani. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan siswa sejumlah sekolah dasar di Mataram tetap menerima paket makanan bergizi gratis MBG meskipun memasuki masa libur sekolah. Seperti di SDN 39 Cakranegara, para siswa antusias datang ke sekolah dan menunggu kedatangan petugas yang hendak membawakan makanan untuk mereka. Berbeda dengan hari biasa, pada hari libur para siswa mendapat jatah MBG untuk 4 hari sekali dengan formasi 1 paket makan basah, 3 paketnya makanan kering seperti kue, roti, susu, dan telur rebus. Kehadiran MBG di sekolah menjadi salah satu motivasi para siswa untuk rajin masuk sekolah karena mendapatkan varian menu yang berbeda-beda setiap harinya. Kalau untuk pembagian MBG hari libur, kita dirapel dari tanggal 22, 23, 24, dan 27. Itu batas terakhir pembagian untuk tahun ini. Nah, untuk kedepannya itu di bulan Januari lagi. Itu kan siswa belum masuk juga, Bu. Iya, karena tadi sudah double dikasih untuk 4 harinya itu. Untuk tanggal 22, 23, 24, 27 sudah double dikasih, berarti tahun ini sudah selesai pembagian. Berarti Januari lagi nanti, Bu, ya? Januari baru ada lagi pembagian. Ini double ini, ayo. Tak kira aja, oh nanti mungkin ada yang mau datang karena libur pikiran kan, tapi tahunya semuanya antusias. Pihak sekolah berharap program makan bergizi gratis dilanjutkan pemerintah agar dapat meningkatkan gizi para siswa serta menggugah anak-anak rajin belajar. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan. Puluhan pendaki dan relawan menggelar acara bersih sampah plastik di sepanjang jalur pendakian Gunung Rinjani pada akhir pekan lalu. Setiap relawan masing-masing disebar melalui jalur pendakian yang berbeda-beda dengan sasaran membersihkan sampah yang dibuang sembarangan oleh para pendaki. Bersih-bersih kawasan Rinjani merupakan rangkaian acara Rinjani Meriri yang digelar komunitas relawan pecinta alam dengan para porter dan pemandu wisata setempat. Setiap relawan ditargetkan membawa minimal 3 kg sampah saat turun dari kawasan Rinjani. Selama setahun terakhir, petugas Taman Nasional berhasil mencegat 30 ton sampah plastik masuk ke kawasan Rinjani dari para pendaki. Kami itu tidak ingin hanya sekedar membersihkan sampah di jalur pendakian, tetapi juga ini adalah upaya-upaya kita untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada para pendaki. Jadi biar kita tuh menjadi contoh lah, menjadi contoh teman-teman itu bahwasanya bagaimana sih cara pendakian yang baik, mentaati SOP, mentaati peraturan yang sudah ditetapkan. Rencananya kegiatan bersih-bersih Rinjani akan rutin digelar setiap akhir tahun sebagai bagian dari langkah konservasi kawasan alam dan hutan Rinjani dari ancaman sampah plastik dan kerusakan ekosistem. Dari Kabupaten Lombok Timur, Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan.